Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amsayna ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat sadaqallahul azim. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustazadah yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah di penghujung bulan Sya'ban dan insya Allah tinggal menghitung hari kita akan masuk di bulan Ramadan. Bulan yang Masya Allah ya. Allah bukakan pintu surga lebar-lebar. Allah tutupkan pintu neraka. Ini sebagai penggambaran bahwasanya peluang untuk mendapatkan pahala, peluang untuk mendapatkan kebaikan sangat terbuka. Dan bahkan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memang betul bahwasanya ketika di bulan Ramadan masih ada kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, itu berarti ada sesuatu di dalam dirinya. Karena dalam diri setiap orang itu ada sifat fujur, ada sifat takwa. Tergantung nanti mana dari dua sifat ini yang lebih berkuasa, yang lebih mempengaruhi. Apakah sifat takwa kita kepada Allah yang jauh lebih tinggi atau justru malah sebaliknya sifat fujur itu yang jauh lebih dominan. Sehingga akan sangat terlihat tanpa ada gangguan dari setan pun apakah manusia itu tetap berada di jalannya ataukah justru malah sebaliknya. Jadi sekali lagi, ketika nanti kita di bulan Ramadan kok masih saja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan karena bujuk rayu setan, karena memang di dalam diri setiap kita ada sifat fujur, ada sifat takwa, dan berarti ketika itu terjadi sifat takwa kita sedang lemah atau kita lebih ke arah sifat fujur. Untuk itu mari kita senantiasa bersama-sama saling mendoakan untuk kita saling menguatkan mempersiapkan datangnya bulan Ramadan yang memang ini harus betul-betul kita sambut, kita lakukan dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Ketika seseorang bahagia ketika mendapat di bulan Ramadan, kemudian bersungguh-sungguh menjalankan ibadah-ibadah terbaik di bulan Ramadan, maka sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bahagia, yang senang datangnya bulan Ramadan dengan keimanan, penuh mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Peluang dihapuskannya dosa-dosa kita sangat sangat besar. Dan kemudian bentuk kebahagiaan kita, bentuk kesungguhan kita, bentuk kerelaan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan balasan dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, tentunya kita akan bersemangat, tentunya kita akan bahagia untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka semua agenda, semua aktivitas kita di bulan Ramadan ini harus kita persiapkan. Jikalau memang ada yang belum kita persiapkan, masih ada 1-2 hari kita persiapkan. Apa yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan? Apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan?
Dan menariknya kawan-kawan, kami sering menyampaikan Ramadan itu adalah bulan perubahan. Bagaimana nasib kita ke depan, 1 tahun ke depan, ditentukan di bulan Ramadan. Bagaimana ibadah kita 1 tahun ke depan, ditentukan di bulan Ramadan. Bagaimana kondisi kita 1 tahun ke depan, ditentukan di bulan Ramadan. Serius dan tidaknya kita tergantung ini di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita santai-santai, tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka itulah yang nanti akan kita alami 1 tahun ke depan. Termasuk rezeki. Bagaimana rezeki kita 1 tahun ke depan, itu ditentukan di bulan Ramadan. Apakah sudah layak tahun depan utang kita lunas, ditentukan di bulan Ramadan tahun ini. Serius. Karena di bulan Ramadan ini Allah betul-betul bukakan lebar peluang-peluang kita untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari bulan Ramadan. Amaliah-amaliah kita semua yang menuju kebaikan-kebaikan. Dan peluang semangat kita untuk melakukan kebaikan. Siam Ramadan, tilawatil Quran, sedekah, infak, tolabul ilmi, semuanya terbuka lebar. Bahkan amaliah-amaliah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Ramadan. Minimal 10 kali lipatnya dibandingkan dengan bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Sehingga kami mengajak kawan-kawan, yuk kita sama-sama melakukan aktivitas di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bersama dengan manut Quran, yuk kita lakukan yang tidak bisa kita lakukan secara sendiri. Ibadah yang tidak bisa kita lakukan secara sendiri, kita lakukan secara bersama-sama di manut Quran. Dengan semangat kebersamaan, insya Allah kebaikan-kebaikan akan jauh lebih bermanfaat lagi. Akan jauh lebih kita rasakan manfaatnya. Ketika kita berdoa sendirian, dengan kita berdoa bareng-bareng, maka peluang untuk dijabah doanya adalah secara bareng-bareng. Ketika satu orang mendoakan orang lain, maka peluang diijabahnya doa semakin besar. Ketika satu orang membantu orang yang lain, maka kebaikannya akan berlipat. Bahkan amaliah-amaliah kita bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi pahala jariah. Peluang terbuka untuk kita melakukan amaliah-amaliah jariah di bulan Ramadan itu sangat besar. Untuk itu teman-teman, Bapak Ibu, Ustaz-Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kan kami sampaikan bagaimana sih program-program di Manut Quran 1 bulan ke depan di bulan Ramadan, termasuk kami akan mendampingi Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang aktivitas-aktivitas yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Program apa saja yang teman-teman insya Allah Bapak Ibu bisa ikut terlibat, bisa saling ngebantu, bisa saling berdoa bersama-sama ya. Baik, izin untuk kami tampilkan gitu ya, berapa agenda Man Quran di bulan Ramadan. Ya, ini Bapak Ibu, kawan-kawan. Ya, ya, insya Allah nanti yang pertama termasuk kajian Manut Quran yang biasa kita lakukan di malam Jumat. Nanti pilihannya ada dua. Bapak Ibu teman-teman nanti boleh memberikan usulan. Kita enaknya seperti apa? Apakah kita lakukan ba'da tarawih atau ba'da subuh? Yang tentunya nanti selesainya tarawih masing-masing daerah berbeda-beda. Kalau misalnya di area Solo Raya jam 8 lebih sedikit, insya Allah sudah selesai. Untuk bergeser ke arah barat, arah Cirebon, Jakarta, barangkali jam setengah 9 atau jam 9 baru selesai. Kalau kemudian pilih ba'da subuh, ya ba'da subuh tentu nanti
ada yang satu dua terlambat, tapi tidak begitu banyak ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita pilih di ibadah subuh, meskipun memang waktunya tidak panjang ya. Jadi ibadah subuh hanya sampai dengan matahari terbit. Kemudian yang kedua nanti ada juga iftar Ramadan ya. Insya Allah nanti kita akan bersama masjid-masjid yang mereka mengadakan iftar. Nah, kita akan ngebantu ya. Kita akan ikut berpartisipasi dalam mendapatkan kebaikan. Karena barang siapa yang memberikan iftar untuk berbuka orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala yang sama. Meskipun hanya dengan air minum, meskipun hanya dengan sebiji kurma. Maka kita bisa melakukan tidak harus dengan uang yang banyak, tidak harus dengan memberikan sesuatu yang mewah dan sebagainya. Yang penting kita bisa ikut andil, minimal kita memberikan iftar itu berupa air minum. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala dan kebaikan dari mereka yang ikut Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian termasuk itikaf Ramadan. Ya, ada beberapa masjid-masjid yang kemarin sudah kita support juga kegiatan itikafnya, ada kajian, kemudian apa namanya, ada menu setelah kajian, jadi ada menu makan setelah kajian atau snack begitu sampai nanti waktu subuh yang menjelang subuh yaitu adalah sahur bersama. Jadi ada menu untuk sahurnya juga. Nah, teman-teman ketika ikut di bagian ini dan ketika teman-teman yang melakukan itikaf itu mereka melakukan ibadah dan bisa menemui Lailatul Qadar, maka kita termasuk bagian-bagian dari kebaikan-kebaikan di Lailatul Qadar ini juga. Kemudian insya Allah nanti sebelum Idul Fitri ya, kita akan berikan santunan untuk guru ngaji. Bagaimana kemarin disampaikan oleh Ustadz Kuswi, kami ada program baru yaitu adalah Sahabat Guru Ngaji. Insya Allah bentuknya nanti kami akan memberikan santunan kepada guru-guru ngaji di akhir Ramadan ya sebagai bekal mereka masuk di bulan Idul Fitri atau di bulan Syawal. Nah, kemudian satu lagi yaitu nanti untuk pesantren bahagia kami akan close di bulan Februari. Berapapun pesertanya, kita akan mulai masuk di bulan Ramadan. Kita akan lakukan pesantren bahagia ya teman-teman ya. Insya Allah kita akan mulai kegiatan pesantren bahagia di bulan Ramadan. Meskipun nanti tidak full dengan Ustadz ya, karena itu untuk Ustadz yang lain kami akan berikan waktu atau jadwal nanti di bulan Syawal. Sehingga nanti di bulan Ramadan ini nanti dengan intern tim dari Manut Quran yang memang akan mengawal kegiatan Bapak Ibu kawan-kawan di pesantren bahagia. Dan tentunya kami sudah nanti akan buatkan checklist khusus yang memang khusus untuk plannernya di bulan Ramadan seperti apa. Besok akan kami share kepada teman-teman yang sudah mendaftar di pesantren bahagia. Ini khusus ya, insya Allah nanti evaluasi akan sering kami lakukan setiap hari terkait dengan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ya. Kemudian kembali tadi kepada kajian Manut Quran, insya Allah nanti kajian Manut Quran tidak bentuk eh, pendalaman ilmu ya. Karena ini bulan Ramadan, bulannya Syahrul Quran tadi sudah kami sebutkan bahwasanya ini adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran, maka kita akan memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi kajian Manut Quran khusus di bulan Ramadan, nanti kita akan lebih bagaimana kita bisa ngaji bareng ya. Insya Allah setiap huruf-hurufnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha ya. Barang siapa yang membaca satu huruf saja di Al-Qur'an, maka Allah berikan satu kebaikan dan satu kebaikan itu dihitung 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di bulan Ramadan, maka akan kembali dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak Ibu, kawan-kawan yang berbahagia, insya Allah ini sedikit tausiah ya sebagai pengantar diskusi dan sharing kita pada malam hari ini.
Maka insya Allah uh, apa namanya kami mengucapkan selamat pada Bapak Ibu semuanya karena sebentar lagi insya Allah kita akan masuk di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Insya Allah kita akan lanjut di sharing dan diskusi. Mohon nanti bisa ditanggapi terkait dengan berapa program di Manut Quran. Usulan-usulan tentu akan kami terima untuk kegiatan kita di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan ngasir Monggo. pada Ustadz Udin Yulianto ya. Eh baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lebih berbanyak sharing ya untuk malam hari ini. Sekali lagi eh, kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya menyambut hadirnya bulan Ramadan ya. Salah satunya adalah dengan persiapkan ilmu ya yang bisa kita dalami melalui buku-buku fikih Ramadan, melalui materi-materi kajian yang bisa kita dapatkan di berbagai media ya. Dengan harapan nanti ketika kita masuk di bulan Ramadan, insya Allah kita sudah full ya, full materi ya, full baterai ya, tes kita sudah full sehingga nanti semakin maksimal untuk eh, hadir di bulan Ramadan. Baik, kami beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin sharing ya, mungkin seputar kegiatan Ramadan ataupun juga terkait dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Insya Allah akan kita diskusikan. Termasuk tadi kita sampaikan, sudah disampaikan oleh Ustadz untuk kajian Manut Quran ada dua tawaran ya. Pilihannya adalah akan kita adakan sholat taraweh, pada taraweh, yaitu berarti Kamis malam seperti ini. Ataukah kita adakan di pagi hari? Kalau pagi hari kita pilihannya adalah di Jumat. Tentunya ini mengurangi waktu kita untuk syuruk kalau kita adakan di pagi hari. Cuma kalau Bapak Ibu dan di masjid juga eh, akan lebih luar biasa lagi. Silakan Pak Muhammad Syarifuddin, mungkin ada yang mau disampaikan. Kami persilakan. Mau Bapak. Terima kasih, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jadi untuk pilihan saya pribadi pilih setelah pada subuh, Ustaz, karena setelah itu matahari terbit langsung kita lanjut dengan sholat duha seperti itu. Kemudian terkait masalah kegiatan rutinitas di bulan Ramadan khususnya, Ustaz, mungkin ada pengalaman Ustaz Udin itu terkait dengan malam Lailatul Qadar begitu. Memang tidak ada sampai sekarang yang menemukan malam Lailatul Qadar karena itu memang rahasia Allah. Tapi mungkin pengalaman dari Ustaz mungkin ada tanda-tanda begitu Ustaz. Sehingga saat itu merasa yakin bahwasanya malam ini adalah malam Lailatul Qadar sehingga malam mulia daripada 1000 tahun 1000-an begitu sehingga bisa dinyatakan kami akan melakukan iktikaf di masjid memberi apa namanya ibadah-ibadah yang lain khususnya di malam Lailatul Qadar. Mungkin itu dulu, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silakan wabarakatuh. Ustaz. Ya, Pak Sarif. Jadi begini, terkait dengan ini mohon maaf Pak, ada suara yang masih masuk ya. Oke, ya. Baik, jadi begini Pak Sarif. Terkait dengan ciri-ciri di bulan Ramadan terkait dengan itikaf, ini memang Rasulullah hanya memberikan tanda-tanda saja. Ya, hanya memberikan tanda-tanda. Tandanya seperti apa? Dan surat disebutkan bahwa nanti malam Lailatul Qadar itu terjadi manakala malam hari itu langit cerah. Jadi ketika malam itu kita keluar ngelihat langitnya itu cerah. Bintang-bintang itu kayak tidak ada awannya. Jadi tidak ada penghalang atau jadi benar-benar uh, cerah ya.
Dan kemudian di malam itu tidak terasa dingin, tidak terasa panas. Nyaman. Jadi hawanya tuh nyaman. Kalau sekarang kan mungkin ada saatnya dingin, ada saatnya panas gitu ya. Tapi kalau nanti itu betul-betul kita itu nyaman, ibadah nyaman, baca Quran nyaman, karena memang tidak panas, tidak dingin, kondisinya nyaman dan langit begitu cerah. Dan ketika pagi hari, nanti matahari bersinar, matahari muncul, itu sinarnya tidak menyilaukan mata. Yang biasa coba besok pagi uh, kita lihat, gitu ya, kita keluar rumah, kita lihat bagaimana matahari ketika memancarkan cahayanya itu biasanya sangat menyilaukan sekali. Tapi nanti ketika malam itu terjadi Lailatul Qadar, maka pagi harinya akan apa namanya? Kita ngelihat itu tidak begitu menyilaukan. Jadi begitu nyaman betul ya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, namun Rasulullah menyampaikan tidak secara detail kapan itu terjadi. Rasulullah pernah menyampaikan juga terkait dengan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu carilah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu satu hadis begitu. Kemudian di hadis yang lain, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi di hari-hari ganjil. Cuma kemudian jadi pertanyaan, hari ganjilnya itu yang seperti apa? Apalagi kalau nanti terjadi perbedaan antara pemerintah mulai Ramadannya hari ini, kemudian organisasi lain besok misalnya, atau sebaliknya organisasi lain hari ini, pemerintahnya besok, itu kan bisa jadi yang dimaksud dengan malam ganjilnya itu bisa semua, kalau saya sering nyebutnya semua malam jadi ganjil gitu ya. Dan bahkan Rasulullah juga sampaikan di hadis yang lain atau di riwayat yang lain, ya pokoknya cari aja di malam-malam bulan Ramadan, bahkan bisa jadi Lailatul Qadar itu dari malam yang pertama. Tapi yang paling banyak disampaikan adalah yang di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan ada yang di satu hadis khusus menyebutkan di malam 27. Ada tuh redaksinya ya. Di malam 27. Namun apapun itu, Allah hanya menginginkan agar kita semuanya tetap dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan saya menemui beberapa fakta di lapangan yang ketika teman-teman dari awal itu semangat, tidak kendor, dari awal semangat, kemudian di pertengahan semangat, itu di akhirnya juga semangat. Tapi ketika di awalnya sudah loyo dulu, kenapa? Ada yang kadang teman-teman, ini masih malam-malam awal, belum begitu semangat. Pengennya nanti kalau udah di 10 hari terakhir mau digenjot ibadahnya. Tapi ternyata enggak, begitu mereka sampai di 10 hari terakhir, KO juga. Ini kami temui. Maka ya keistiqomahan itu dimulai dari awal sebenarnya Pak Sarif. Kalau kita dari awal sudah bersungguh-sungguh apa namanya menjalankan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah dapat kok di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Dan maka kemarin di program kita selalu begini. Teman-teman infaknya untuk itikaf itu 10 hari terakhir semuanya. Per hari 20.000. Ya, per hari 20.000. Kita nggak tahu di malam apa pas dapat Lailatul Qadarnya. Sehingga teman-teman itu sudah infak aja tiap malam 20.000. Nah, kalau kemarin teman-teman yang apa namanya kita kumpulkan, kita akumulasi sampai di 10 hari terakhir itu mereka 200.000 infaknya. Nanti kami bagi tiap malam ke tiap-tiap masjid ya. Karena kami di tahun kemarin ada kurang lebih 10 masjid yang kami salurkan infaknya teman-teman untuk itikaf. Jadi ada 10 masjid yang itikaf, itu semua uangnya kami bagi. Kenapa? Agar teman-teman dapat bagian pahala yang banyak. Ya, Insya Allah. Seperti itu Pak Sarif ya, terkait dengan Itu infaknya itu setelah malam itu setelah sholat sholat tarawih atau bagaimana Ustaz? teman-teman niatnya infak sekali ya untuk itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nanti kami yang ngebagi. Kami yang Oh iya ngebagi siap. sampai hari terakhir bulan Ramadan. Karena kita tidak Siap pernah Ustaz. tahu
di hari apa Lailatul Qadarnya. Insya Allah seperti itu. Terus tadi nyambung dengan Lailatul Qadar, berarti Lailatul Qadar itu dalam satu bulan Ramadan itu turun satu kali. Cuma kita tidak tahu di malam atau di 10 hari pertama, pertengahan atau di akhir begitu Ustaz ya. Oh, ya siap. Ya, jadi Betul. kalau begitu memang dari tanggal 1 sampai tanggal 30 memang harus 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 kencang terus dan jangan sampai kendor. Begitu Ya, malam itu ini semua. kendor, ternyata malam ini yang kita turun ke apa turun Lailatul Qadar rugi kita. Ya, betul. Makanya misteri. Kenapa kalau misalnya Allah langsung kasih di malam ini ya nanti ibadahnya cuma di malam itu aja. Semangatnya cuma di malam itu aja. Iya, Maka Ustaz. jadi Kalau di Sulawesi itu Ustaz, kebiasaan itu malam pertama itu full Ustaz sampai di luar masjid begitu. ya, Makanya itu ada yang menyatakan ya full, nanti tengahnya kosong, nanti di ujungnya lagi datang lagi begitu. Apalagi kalau sudah malam-malam terakhir, 10 hari terakhir itu hujan mulai dari sore. Sudah bisa dihitung dengan jari Ustaz, di masjid. maka disitulah ujian keistiqomahan kita, Pak Sarif ya. Apa kita mau istiqomah atau Ya, tidak? Ustaz. Siap Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sarif. Baik, terima kasih Pak Syarif untuk sharingnya ya. Semoga kita diberikan kekuatan, keistiqomahan Amin. di bulan Ramadan besok ya, sehingga kita bisa tahan atas godaan-godaan. Baik, Amin. silakan Bapak Ibu yang ingin sharing ya. Tadi usulan Pak Syarif untuk kajian kita agendakan pagi hari ya. Kita agendakan untuk itu. Baik, kita nunggu yang sharing yang lainnya. Ini saya bacakan dari chat ya, Bu Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz izin bertanya. Ini keluar dari tema. Jika besok ziarah kubur itu masih boleh tidak, Jeh? Karena sudah mendekati Ramadan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Rahmawati. Boleh saja, monggo ya. Silahkan. Tidak ada larangan untuk besok ziarah kubur. Monggo. Oke, diperbolehkan. Monggo. Ya, boleh Bu Rahma ya, silahkan. Masih ada waktu ya. Bahkan di bulan Ramadan mau ziarah juga boleh. Itu ya tadi ya, dipersilahkan. Monggo. Baik, yang jelas kita ambil hikmahnya kalau kita sedang ziarah kubur ya. Persiapan kita juga bekal bahwasanya nantinya kita juga akan dikubur atau meninggal dunia. Baik, silakan Bapak Ibu yang akan sharing ya, kita kasih kesempatan. Wak- Sekali lagi ya, kita tawarkan apakah mau pagi ataukah di pagi hari ya. Silakan kalau ada usulan-usulan dari Bapak Ibu, insya Allah akan menjadi penentu bagi agenda yang kita katakan. Insya Allah kalau dapat kita ikuti dengan maksimal ya di bulan Ramadan. Silakan Bapak Ibu ada yang mau sharing ya. Eh, Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, insya Allah agenda-agenda yang kita adakan di bulan Ramadan itu tidak lepas dari amalan-amalan utama yang eh, disunahkan oleh Rasulullah ya. Seperti kita beri iftar ya, seperti kita berbanyak infak sedekah, itu adalah amalan-amalan utama yang Rasulullah contohkan untuk kita semuanya, gitu kan. Ya, termasuk ajak Bapak Ibu semuanya untuk bisa tilawah Quran minimal bisa mentargetkan 1 kali khatam ya bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa untuk baca Quran ya yang sudah lancar. Bahkan bagi yang belum pun juga berusaha ya. Siapa tahu dengan ikhtiar usaha yang dijalankan Quran di bulan Ramadan hasil yang maksimal selain pahala belajarnya juga pahala membacanya. Pak Yatino ini, Assalamualaikum, saya setuju pada subuh Ustaz. Oh ya, Alhamdulillah, baik. Insya Allah Pak Yatino, nanti kita bisa simpulkan. Eh, Baik, Bapak Ibu, kalau ada
ini kita menyambut hadirnya bulan Ramadan dengan kebahagiaan, ya, dengan bahagia, ya. Kami berharap Ramadan bukan bulan yang apa menyedihkan, ya, tapi membahagiakan. Karena apa? Kita akan hadir di suatu bulan yang istimewa, bulan yang penuh banyak pahala, bulan penuh berkah, gitu ya. Amalan sunnah dinilai dengan sebagaimana amalan wajib, dan amalan wajib tentunya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Jadi mari kita berbahagia. Kita seperti masuk di suatu swalayan atau mall, ya. Kita bisa ambil banyak pahala di dalamnya. Baik, kalau tidak ada, cukup Ustaz untuk kajian kita malam hari ini. Ya, baik. Ketika memang teman-teman sudah clear, ya mungkin bisa kita close ya. Ya tadi sudah Ya, ada dua yang memilih pagi, insya Allah ya kita ba'da subuh, nanti bisa kita lakukan teman-teman ya. Tentu nanti ada plus dan minusnya, ya. Pasti ada lebih dan kurangnya, tapi tetap kita harus memilih. Ini waktu yang terbaik untuk kita kajian itu di bagian mana gitu ya. Dan nanti insya Allah kita akan lebih ke apa namanya ke ngaji barengnya. Oh teman-teman ya, kita akan tilawah bareng, kita akan ngaji bareng karena di bulan Ramadan untuk membiasakan diri kita bisa apa namanya memperbanyak baca Quran. Dan ini tips buat teman-teman ya, kami sampaikan yang baca Qurannya barangkali masih terbata-bata, belum bisa lancar. Bagaimana caranya teman-teman bisa khatam Quran minimal 1 kali di bulan Ramadan? Yaitu teman-teman bareng-bareng baca Qurannya. Kalau sendiri, saya yakin teman-teman nggak bisa tuh khatam 30 juz di bulan Ramadan. Caranya gimana? Bareng-bareng. Bagi yang belum lancar ya, kalau sudah lancar mah jago sendiri ya. Yang belum lancar, yuk bareng-bareng. Insya Allah teman-teman hanya mendengarkan saja atau teman-teman menjadi bagian dari grup tilawah Quran, insya Allah ya teman-teman akan menjadi bagian dari yang mendapatkan pahala bisa khatam Al-Quran, bisa ngebaca Al-Quran. Jadi strateginya begitu teman-teman ya. Jadi strateginya begitu. Kalau kita ngebaca 1 halaman, 2 halaman, kok berat gitu ya, ya sudah gabung aja teman-teman yang tilawah. Maka insya Allah nanti besok kita akan targetkan ya, kalau teman-teman kita akan targetkan bareng-bareng agar kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kita tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Insya Allah demikian Gusti. Jadi kita sambung di lain kesempatan. Insya Allah ya. ya, baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu. Ustaz, Ustaz semuanya atas usulannya. Insya Allah kita akan agendakan di pagi hari, ya, untuk kajian Manut Quran, ya. Kita akan mulai nanti pekan depan. Insya Allah dengan tema-tema yang lebih memotivasi, menguatkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan, utamanya dalam hal berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan tutup kajian Al-Quran kita pada malam hari ini. Mari kita tutup bersama dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kajian kita hari ini. Sekali lagi kita bisa masuk di bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dan kami juga memaafkan semuanya, Bapak Ibu semuanya. Kita sama-sama membersihkan hati, mensucikan hati agar kita masuk hati yang bersih dan suci seperti itu. Dan mari kita sambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan, kita perbanyak amalan, kita kuatkan niat-niat kita agar nantinya bisa menyebut Lailatul Qadar.